Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa dengan NIM C0E024026. Di sini saya akan membahas tentang timbulnya dan hapusnya hutang pajak serta penagihan hutang pajak. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak dalam hukum pajak. Dikenalkan, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak ini. Yang pertama ada ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak maka berarti belum timbul hutang pajak. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Lalu selanjutnya ada ajaran material, yaitu hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tentang perlakuan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tax bandstand. Tax bandstand ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, terdiri dari keadaan perbuatan atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Nah, surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan hutang pajak, hanya untuk memberikan hutang atau bukan dan menetapkan besarnya hutang pajak. Materi yang kedua ada hapusnya hutang pajak. Setiap perikatan, termasuk pula hutang pajak, pada suatu waktu akan hapus. Hapusnya hutang pajak ini dapat terjadi karena yang pertama adanya pembayaran hutang. Nah, pajak akan hapus apabila wajib pajak ini atau kita telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Dan yang kedua ada kompensasi, restitusi hutang. Pajak dapat hapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Lalu yang ketiga ada daluarsa hutang. Pajak akan hapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SKPKB terbit. Lalu yang keempat ada pembahasan dan penghadapan usaha wajib pajak yang menunggak pajak. Telah dilakukan penelitian, telah meninggal atau pelit dan tidak memiliki ahli waris dan diusulkan untuk dihapuskan hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terutama yang harus dibayar atau tax avoidance. Lalu selanjutnya ada penundaan penagihan. Setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirlah utang pajak tersebut meskipun sementara waktu. Selanjutnya pengecualian. Pengecualian di sini karena UU sudah sejak semula sudah pengecualian baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing, pejabat negara asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional, objek pajak PPh yang dikecualikan, yaitu bantuan atau sumbangan, warisan, dan lain-lain. Karena dikecualikan tersebut berarti berakhir utang pajak karena pengecualiannya. Lalu materi yang terakhir ada penagihan hutang pajak. Nah, penagihan hutang pajak ini dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang. Antara lain yaitu yang pertama, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut, wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Nah, lalu selanjutnya ada penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung
pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak ini dengan cara menegur atau memperingatkan, memberikan hukuman surat paksa, dan mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang disita. Lalu, biaya penagihannya. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah menyita, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Nah, selanjutnya ada surat paksa. Surat paksa adalah surat pemerintahan membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap ini. Lalu selanjutnya ada jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Lalu ada penyitaan. Penyitaan adalah tindakan jurusan pajak untuk penyesuaian barang, penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak. Selanjutnya ada lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan ataupun tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak tersebut. Secara lelang, biaya penagihan pajak ditambahkan 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualannya. Selanjutnya ada pencegahan atau pencekalan. Adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah RI ini berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggungan pajak yang sekurangnya memiliki hutang pajak 100 juta. Pencekalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjangkan 6 bulan lagi. Lalu yang terakhir ada penyenderan. Adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya tempat tertentu untuk utang pajak sekurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajaknya ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, maka kesimpulannya adalah hutang pajak timbul sebagai konsekuensi kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan dapat hapus melalui mekanisme pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan maupun pengecualian tertentu. Apabila tidak dilunasi, negara memiliki kewenangan atau hak melakukan penagihan dengan berbagai tindakan hukum, mulai dari surat paksa, penyitaan, hingga penyanderaan. Dengan demikian, pemahaman mengenai timbulnya, hapusnya, dan penagihan hutang pajak sangat penting bagi wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban secara benar, sekaligus mendukung tercapainya penerimaan negara yang optimal demi pembangunan nasional. Baiklah, sekian presentasi dan materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.